Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk nih ke dalam materi, kita akan berbicara dahulu mengenai segala sesuatunya tentang Okta Investama Berjangka. Ya, oke. Untuk perizinan daripada Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap karena ada dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan daripada Okta Investama Berjangka itu juga sudah sempat memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah low spread, di mana spreadnya itu sangat-sangat minim. Ini merupakan future yang paling banyak dicari oleh para Okta traders atau para traders sekalian, dikarenakan dengan spread yang minim itu akan lebih cepat atau lebih mudah untuk mendapatkan peluang profit di market karena ada gaya trading yang namanya scalping. Kemudian yang kedua, low commission. Charge komisi itu juga sangat-sangat minim dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih betul-betul unggulannya Okta Investama Berjangka. Dikarenakan sedari awal traders membuka account di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat yang menggunakan jam umum lokal Bank Nasional. Dan yang terakhir kita ada program yang namanya Oktavaganza, di mana dari hasil tradingan, dari jumlah lot yang terkumpul itu nanti akan dikonversi menjadi poin, dan poin-poin tersebut akan langsung dapat ditukarkan menjadi hadiah langsung. Kami tekankan sekali lagi, hadiah langsung, bukannya diundi, menjadi voucher. Kemudian ada bicara emas 5 gram, 10 gram, kemudian motor hingga sampai dengan mobil listrik. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga banyak, ada www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan juga Twitter. Tetapi kami klaim nih kalau untuk grup Telegram pada saat ini Okta Investama Berjangka tidak ada sama sekali grup Telegram karena ada banyak yang menyalahgunakan, yang menggunakan nama Okta Investama Berjangka, yang padahal sekali lagi kami tekankan bukannya kami Okta Investama Berjangka. Jadi ya sekali lagi kami announcement bahwa tidak ada grup Telegram untuk Okta Investama Berjangka. Nah, tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Jadi kita review apa yang menjadi rilis data kalender ekonomi di tanggal 24 sampai dengan tanggal 28, yang mana nih di pekan kemarin itu sebetulnya banyak rilis data inflasi dan GDP. Baik katakanlah dari negara Kanada, kemudian juga Amerika Serikat. Oke, kita mulai ya. Di hari Selasa, di tanggal 25 itu ada data CPI daripada Kanada yang rata-rata dirilis meningkat. Katakanlah CPI month to month dari level 0,5% menjadi 0,6%. Kemudian median CPI itu juga dirilis meningkat dari level 2,6% menjadi 2,8%. Kemudian trim CPI itu juga dirilis sedikit meningkat dari level 2,8% menjadi 2,9%. Nah, inilah yang dapat dikatakan bahwa Kanada bisa jadi akan mengikuti negara tetangganya yaitu Amerika Serikat, yaitu tensi higher for longer.
Nah, kemudian ada CB Consumer Confidence pada Amerika Serikat yang dirilis sedikit terjadi penurunan dari level 101,3 menjadi 100,4. Dan di hari Rabu, CPI atau tingkat inflasi daripada Australia juga ternyata dirilis mengejutkan karena dirilis sangat meningkat dari level 3,6% menjadi 4%. Disinilah akhirnya Australia atau Aussie terhadap US itu mengalami penguatan atau rebound yang cukup signifikan di mana penurunannya menjadi tertahan dikarenakan data inflasi ini mendukung untuk Australia akan berada di zona suku bunga tinggi lagi-lagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian di sesi Kamis itu ada final GDP daripada Amerika Serikat yang dirilis menguat dari level 1,3% menjadi 1,4%. Lagi-lagi berarti menunjukkan bahwa data ekonomi Amerika Serikat masih terbilang menguat. Disitulah akhirnya mengukuhkan Wall Street, terutama Nasdaq, S&P 500 untuk selalu senantiasa tetap berada di zona atas. Kemudian untuk data GDP Kanada itu dirilis di hari Jumat, itu dirilis meningkat dari level 0% menjadi 0,3% dan primadonanya di pekan kemarin itu ada rilis data Core PCE Price Index daripada Amerika Serikat yang sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar, yaitu dirilis menurun dari level 0,3% menjadi 0,1%. Nah, ini nih yang cukup seru dikarenakan apa? Dapat dikatakan peluang untuk pemotongan suku bunga Amerika Serikat akhirnya kembali menguat, yang tadinya itu bergeser di bulan Desember dikarenakan ada sentimen seperti ini akhirnya membuat retorika pasar atau peluang pasar untuk kembali pemotongan suku bunga di bulan September lagi-lagi meningkat. Yang tadinya di bawah 50% pada saat sekarang kita lagi berbincang-bincang, sekarang peluangnya berada di level 63%. Oke. Untuk Wall Street sendiri, seperti yang disampaikan tadi, karena data GDP-nya juga bagus dan kemudian tensi AI biar bagaimanapun itu mensokong Nasdaq, mensokong S&P 500, tetapi Wall Street itu kemarin pada saat sesi Jumat itu ditutup terkoreksi sedikit, namun investor optimis pasar saham Amerika Serikat dapat menembus rekor terbaru pada semester kedua 2024. Ya memang tanpa kita sadari, sekarang ini sudah mulai memasuki awal di semester kedua, dikarenakan 6 bulan pertama, Januari hingga bulan Juni itu sudah usai, dan sekarang sudah dimulai semester yang kedua, dimulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024. Nah, Dow Jones terkoreksi 0,12%, S&P 500 turun 0,41%, Nasdaq turun 0,71%. Wall Street ditutup turun sedikit pada hari Jumat untuk mengakhiri minggu, bulan, dan paruh pertama. Nah, data terbaru dari pengukur inflasi yang diawasi ketat pada hari Jumat mengipasi harapan bahwa pendinginan tekanan harga akan menyebabkan Fed menurunkan suku bunga pada awal bulan September. Jadi memang clue untuk Wall Street itu tuh biar bagaimanapun masih berada di zona atas dikarenakan biar bagaimanapun kalau terjadi penurunan suku bunga, biasanya nih secara normal Wall Street atau komoditas itu akan betul-betul bergerak naik. Nah, di pekan kemarin S&P 500 meskipun turun 0,4%, tetapi sebetulnya sepanjang semester 1 kemarin itu sudah terjadi kenaikan hampir 15%. Kemudian Nasdaq Composite itu juga sudah naik 19% dari bulan Januari hingga bulan Juni, dan Dow Jones itu sudah mengalami kenaikan sebesar 4%. Kami ulangi ya, Nasdaq 19%, S&P 500 15%, dan Dow Jones itu sudah mengalami kenaikan sebesar 4%. Dan ingat tadi ada konteksnya bahwa para investor, para pelaku pasar masih
optimis akan terjadi harga rekor tertinggi baru yang terus-menerus, terutama dari Nasdaq dan S&P 500. Oke, sekarang ke minyak. Harga minyak turun pada hari Jumat karena investor dan trader minyak mempertimbangkan lemahnya permintaan bahan bakar Amerika Serikat dan mengambil untung pada akhir kuartal kedua. Sementara penurunan data inflasi utama untuk bulan Mei meningkatkan kemungkinan Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga tahun ini. Untuk harga Brent itu naik 2 sen menjadi 86,41. Sementara untuk harga WTI itu mengalami kenaikan 0,24% menjadi 81,54. Nah, kalau untuk minyak yang diperdagangkan atau produk yang diperdagangkan melalui platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu adalah yang WTI. Jadi memang untuk tambahan pengetahuan, kalau Brent itu merupakan minyak yang ada di Amerika Serikat, sedangkan WTI itu merupakan harga minyak yang terjadi secara internasional. Nah, lagi-lagi kami tekankan yang Okta punya itu adalah yang WTI. Oke, untuk minggu lalu harga minyak Brent naik 0,02%, sementara WTI berjangka mengumumkan kerugian sedikit 0,2%, tetapi kedua tolok ukur tersebut naik sekitar 6% pada bulan Juni. Jadi sepanjang bulan Juni harga minyak akhirnya ditutup rebound atau bangkit sebesar 6%. Dan ada yang menarik nih untuk minyak, aksi taking profit melanda harga minyak di sesi akhir pekan. Namun Barclays itu merupakan salah satu bank yang ada tertua di Inggris. Sejalan dengan JP Morgan, itu merupakan bank investasi yang ada di Amerika Serikat, mengekspektasikan harga minyak akan bertengger di level $90 per barrel pada beberapa bulan mendatang. Nah, jadi kisi-kisinya atau bocorannya untuk minyak, jadi ada berita yang bagus nih untuk rekan-rekan Okta Trader sekalian, dikarenakan pada saat ini harga minyak itu sedang ya katakanlah ada di 80, 81, 80, 81. Nah, target daripada JP Morgan dan target daripada Barclays mengatakan bahwa bisa jadi harga minyak, kalau JP Morgan mengatakan di pada pekan lalu bahwa minyak bisa jadi akan ada di bulan September bertengger di $90 per barrel. Sedangkan Barclays ini baru-baru ini, jadi dapat dikatakan bahwa potensi kenaikan minyak sekarang running di 80-81 hingga ke $90 itu akan menyisakan peluang sebesar $9. Jadi ya masih ada peluang ya untuk yang ingin trading atau bertransaksi di minyak. Tetapi ingat, kalau minyak itu biasanya akan ada tenggat waktunya, karena setiap sebulan sekali itu akan ada rollover atau perpindahan kontrak. Nah, untuk harga emas dunia dibuka melemah pada perdagangan awal Asia hari ini jelang rilis data pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat di pekan ini. Investor dan trader emas juga menantikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga saat pidato Kepala The Fed Jerome Powell di pekan ini. Jadi ya secara keseluruhan memang kalau untuk untuk emas itu range-nya masih sama, berada di level 270 sampai dengan di 2375-an yang ada sekarang. Kemudian untuk penggerak emas sendiri pun itu juga masih seputar isu geopolitik dan juga tensi pemotongan suku bunga bank sentral yang terjadi di berbagai negara utama dunia. Nah, katakanlah yang paling betul-betul menggerakkan emas itu adalah pemotongan suku bunga di bulan September, wacananya nih untuk The Fed, apakah itu betul-betul dipotong suku bunga di bulan September atau di bulan Desember. Nah, itulah yang biar bagaimanapun yang menggerakkan emas itu adalah dua hal tersebut, geopolitik dan suku bunga.
Oke, nah untuk pekan ini banyak nih data ekonomi yang dirilis yang menjadi penggerak pasar, yang menjadi peluang bagi para pelaku pasar atau trader Okta sekalian. Di hari Senin itu akan ada Jermin Prelim CPI yang akan dirilis meningkat dari level 0,1% menjadi 0,2%. Kemudian ISM Manufacturing PMI itu juga dirilis sedikit menguat untuk Amerika Serikat dari level 48,7 menjadi 49,2. Dan di hari Selasa itu akan ada Core CPI untuk Uni Eropa. Kita lihat sama-sama. Ini sedikit menurun dari level 2,9% menjadi 2,8%. Begitupun juga untuk CPI Flash Estimate Year on Year dari 2,6% menjadi 2,5%. Tetapi besok di hari Selasa itu akan ada pernyataan atau kurang lebih statement daripada Powell yang nanti akan mengadakan konferensi di Belgia. Jadi untuk pekan ini bocorannya itu adalah Powell akan mengadakan akan mengeluarkan dua pernyataan. Yang pertama di hari Selasa, konferensi di Belgia, dan yang kedua itu adalah di hari Kamis dini hari. Karena di Kamis dini hari itu nanti akan ada FOMC Meeting Minutes. FOMC Meeting Minutes yaitu membahas apa yang menjadi hasil dari rapat kebijakan moneter di bulan Juni. Jadi dirangkum tuh apa yang sudah hasilnya apa nanti akan dibacakan di bulan ini, di pekan ini, tetapi juga biasanya dibarengi oleh pernyataan-pernyataannya bos Bank Central Fed yaitu Jerome Powell. Kemudian di sesi hari Rabu ini juga cukup unik momennya karena ADP dan unemployment claims itu akan dijadikan satu. Biasanya itu terpisah ya. Untuk ADP itu memang hari Rabu, kalau unemployment claims itu biasanya secara rutin akan beradanya di hari Kamis. Tetapi dikarenakan hari Kamis ini tanggal 4 Juli atau merupakan hari kemerdekaannya Amerika Serikat, maka untuk hari Kamis itu akan libur, tetapi setelah melakukan FOMC Meeting Minutes, disitulah market Amerika baru akan betul-betul libur. Dan seperti biasa, untuk pekan ini itu akan ada, karena ini awal bulan ya, awal bulan, minggu pertama, akan ada sepaket data ketenaga kerjaan non-farm payroll. Kita lihat sama-sama, average hourly earnings dari Amerika Serikat itu mengalami penurunan dari level 0,4 menjadi 0,3%. Kemudian non-farm employment change itu juga terjadi penurunan dari level 272 menjadi 189.000. Sedangkan unemployment rate itu dirilis tetap di level 4%. Nah, kalau data tenaga kerjaan ini menurun sejalan dengan core PCE yang dirilis di pekan kemarin itu juga menurun, maka dapat dikatakan bahwa pemotongan tingkat suku bunga Amerika Serikat di bulan September itu akan semakin naik peluangnya. Tetapi sebaliknya, apabila malahan terjadi kejutan mendadak, justru malahan non-farmnya meningkat, upah rata-rata per jamnya itu juga meningkat. Nah, disitulah akhirnya bisa jadi peluang untuk pemotongan suku bunga di bulan September akan kembali menurun. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita akan masuk ke sesi teknikal atau bocoran-bocoran untuk Wall Street sekarang ya. Nah, kita lihat sama-sama secara time frame H4, Nasdaq itu biar bagaimanapun terus-menerus menyentuh rekor harga tertinggi sepanjang masa. Didukung oleh saham-saham yang berkapitalisasi AI, berbasiskan AI, saham-saham yang berkapitalisasi mega kapital. Katakanlah Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla gitu loh, ada banyak. Nah, dalam hal ini sekarang sedang terjadi koreksi. Koreksi itu yang bagus untuk melakukan posisi buy atau support yang bagus untuk melakukan posisi buy ada di, sebentar ya.
Nah, 19.914, kemudian 19.829, 19.760, 19.693. Dapat dikatakan 19.693 itu merupakan support utama yang penting bagi Nasdaq saat ini. Karena apabila level tersebut tertembus, maka support buy yang bagus itu kembali akan bergeser lebih ke bawah, berada di level 19.557, 19.472 hingga 19.404. Oke, itu untuk bocoran Nasdaq. Sementara untuk S&P 500 kita lihat sama-sama. Nah, sama seperti yang tadi kita sampaikan bahwa S&P 500 itu juga trennya sudah naik karena memang ingat tadi yang seperti disampaikan di awal, S&P 500 itu tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah naik 15% loh. Kalau Nasdaq 19%. Nah, level-level support untuk melakukan buy yang bagus pada S&P 500 yaitu di 5.491, 5.436, 5.392 dan yang terakhir adalah 5.347. Oke, kita berlanjut ke Forex. Oke, nah kalau Forex ini juga menarik nih rekan-rekan trader sekalian. Karena masih sejalan dengan apa yang disampaikan di pekan kemarin. Biar bagaimanapun yang menjadi primadona tren itu adalah mata uang Jepang. Dalam hal ini itu adalah USD terhadap Yen. Banyak pertanyaan yang datang menghampiri kepada sales kami, kepada customer service kami, kepada retention kami. Ini USD terhadap Yen ini naiknya sampai ke berapa sih Pak? Nah, itu begitu. Nah, tetapi sebelum menjawab hal tersebut, lagi-lagi nih kami menginformasikan bahwa kenapa USD terhadap Yen itu naik, dikarenakan gap suku bunga antara Amerika Serikat dengan Jepang biar bagaimanapun itu masih dalam kisaran yang cukup besar. Katakanlah BOJ berada di level 0,1%, sedangkan Amerika Serikat pada saat ini berada di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Nah, kalau kita hitung terjadi gap 5,25 dikurangi 0,15 berarti 5,15% sampai dengan 5,4%. Nah, selisih 5% lebih itulah yang akhirnya digunakan oleh para traders carry trade yang melakukan peminjaman dengan suku bunga yang lebih rendah di Jepang dan dimasukkan ke Amerika Serikat yang memberikan suku bunga yang lebih besar, yang memberikan imbal hasil sebesar 5%. Itulah mengapa USD terhadap Yen akhirnya masih menjadi tren positif yang kuat. Kemudian bisa turun nggak sih Pak? Ya bisa, tetapi menunggu dulu, sabar apabila terjadi intervensi dari pemerintahan Jepang. Dapat dikatakan bahwa USD terhadap Yen akan terkoreksi. Terkoreksi lo ya, bukannya langsung menjadi berubah tren, terkoreksi. Karena dapat dikatakan baru akan menjadi berubah tren jikalau pemerintah Jepang perlahan tapi pasti mulai menaikkan suku bunganya dan pemerintah Amerika Serikat perlahan tapi pasti mulai menurunkan suku bunganya. Dalam hal ini, sekarang ini Amerika Serikat digadang-gadang di tahun 2024 penurunan suku bunga akan terjadi 1 kali, sementara di tahun 2025 itu akan terjadi 4 kali. Jadi untuk target atasnya atau resisten USD terhadap Yen itu berada di level 16154, 16237, 16304. Angka-angka itulah yang disebut tadi yang merupakan target atas lanjutan atau untuk melakukan sell di angka, kami ulangi, 16154, 16237 dan 16304. Kemudian yang sampel berikutnya, kita ngambil sampel itu untuk Swiss franc, USD terhadap Swiss franc.
Jadi kalau untuk USD Swiss franc ini tadinya penurunan, kelihatan jelas daripada grafiknya. Untuk level resisten atau level sell itu berada di 09024, 09071 hingga 09129. Ini akan terjawab nanti pada saat FOMC meeting minutes dan non-farm payroll. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Support, resisten, dan komoditas. Nah, ini juga menarik nih rekan-rekan traders. Dikarenakan apa? Tadi lagi-lagi tanpa melupakan statement dari apa yang dikatakan, dari apa yang diekspektasikan oleh JP Morgan, kemudian Barclays yang mengenai target harga minyak menurut mereka itu diekspektasikan akan menuju atau akan berada di level $90 per barrel di beberapa bulan mendatang. Malahan JP Morgan mengatakan atau menginformasikan lebih spesifik bahwa angka $90 itu akan berada di bulan September. Nah, kita lihat di grafik. Sekarang ini running minyak berada di 81,89. Jadi potensi untuk kenaikan ke 90 ini masih terbuka lebar. Jadi peluang profitnya ini masih dikatakan cukup oke. Dengan target pertama itu berada di 81,82, 84,03, 85,87, 87,61 hingga $90 per barrel. Nah, angka-angka tersebut itulah kalau mungkin bisa jadi menjadi target atas, atau mungkin kalau mau choppy sell itu berada di angka-angka yang tadi kami sudah sebutkan di atas. Kemudian untuk minyak, untuk emas, nah kalau untuk emas, sebenarnya emas kita lihat ya sama-sama ya. Nah, kita terlihat jelas emas sebetulnya itu sedang sideways. Dari bulan awal Juni itu terjadi sideways, tapi itu pun juga masih sejalan dengan apa yang kita sampaikan di awal bulan Juni bahwa emas itu menjelang laporan pemotongan suku bunga itu sideways-nya itu cukup betul-betul, dan sekarang ini sudah terjadi selama sebulan full sedari awal bulan Juni hingga sekarang, dan itu tadinya berada di rentang 2.300, 2.400, tetapi sekarang ini emas ini level resistennya bergeser menurun. Resistennya itu berada di level 2370 hingga 2388. Ini merupakan area resisten atau area sell, atau apabila menembus 2388 maka baru akan dikatakan emas akan bergerak lebih lanjut menuju level 2400. Sementara kalau untuk level support berada di level 2292 hingga 2275. Nah, akan dapat dikatakan bahwa emas itu akan betul-betul berubah arah untuk atau terkoreksi cukup dalam apabila berhasil menembus 2275. Sementara ini level support atau area supportnya atau buy limit areanya itu berada di level 2292 hingga 2275. Nah, sekarang ini lagi bolak-balik ya harga emas 2300, kemudian hingga 2330, 2340, paling besar itu 2350. Oke. Nah, materinya sudah habis. Tanpa bosan-bosan, kami mengingatkan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian atau traders dimanapun kalian berada, kita selalu mengingatkan bahwa pada saat berada di market, selalu rencanakanlah apa yang ingin Anda tradingkan dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di market.